Oke, terima kasih Mas Irfan dan teman-teman yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Nah, sebelumnya tadi Mas Irfan sempat tanya ada berapa jumlah peserta. Itu aku terbalik ternyata Mas. Yang ikut ads itu ada 12 student, yang nggak ikut ads-nya ada 8 gitu. Jadi ada 12. Sorry, ada 7. Jadi harusnya yang hadir ada 12, cuma mungkin ada yang berhalangan hadir, tapi kan nanti recordingnya kita kasih ke teman-teman gitu. Nah, Oke. ini cerita sedikit Mas Irfan, kalau teman-teman ini seperti biasa sudah selesai untuk course trainingnya sebagai course manager, di mana belajar organik juga ya kalau bikin konten, mulai dari email marketing, pokoknya funneling nih Mas, landing page, email marketing, bikin konten sosmed juga gitu. Nah, makanya ada tambahan ads, jadi harapannya teman-teman kalau ada klien yang butuh service ads itu juga udah bisa gitu kan, karena udah bikin funnelnya udah setengah jalan nih, enggak setengah jalan sih, udah ada funnelnya, tinggal di boost sama ads gitu kan. Terus juga mungkin kalau teman mau nge-boost servisnya sebagai online course manager atau sebagai apapun itu, sebagai service provider juga, nanti kita belajar sama Mas Irfan gimana caranya buat jualan digital produk. Untuk waktu dan screennya dipersilakan dari Mas Irfan. Baik, terima kasih banyak Mbak Ardin. Selamat malam teman-teman semua. Ada sejauh ini yang udah hadir ada Kak Sada, Kak Aldita, Kak Sinta Nastiti, Kak Mila, satu lagi nih Kak Helda sama Kak Zahra ya. Oke, salam kenal semuanya buat yang baru kenal. Makasih banyak kesempatannya. Ketemu lagi sama Mbak Ardin dan mungkin beberapa orang teman-teman yang sebelumnya juga udah pernah kenal sama saya. Di sore hari ini kita ngobrolin sedikit tentang Meta Ads. Eh, Secara keseluruhan materinya ini, sesinya ini kebagi menjadi 3 sesi gitu ya. Akan ada hari ini, nanti di akhir pekan ada di hari Minggu sama di pekan depan juga ada satu kali lagi. Nah, karena jadi ada 3 pertemuan, alhamdulillah jadi saya bisa cerita dan juga ngobrol agak panjang sedikit lah kurang lebih terkait soal Meta Ads dan juga eh, apa ya perkembangannya sampai di saat ini. Perkembangannya terutama sama apa yang lagi dirasain, apa yang lagi banyak dialamin sama para advertiser-advertiser terkait soal Meta Ads ini nih. Jadi kalau misalnya tadi Mbak Rin bilang sebelumnya udah pernah belajar soal funneling ya, sales funnel di sebelum di apa namanya di materi sebelumnya, di materi ini sedikit mungkin akan sedikit ngulang, tapi dengan mindset sebagai em, meta advertiser gitu ya. Eh, Cuman memang saya harus bilang disclaimer dulu sedikit di sini bahwa saat ini kondisinya Meta Ads itu lagi cukup banyak update algoritma dan juga bugs gitu ya. Sebabnya apa? Nanti mungkin di tengah-tengah saya akan cerita. Tapi saya mesti bilang juga bahwa yang kita sama-sama pelajarin ini nih bukan cuman kita sebagai advertiser, tapi kita juga sebagai eh, apa ya digital strategis lah gitu kurang lebih. Itu. Jadi apa yang udah sebelumnya dipelajarin terkait soal traffic organik, ngebentuk sales funnel, ngebentuk customer journey dan lain sebagainya, itu bisa kita eskalasi, bisa kita percepat menggunakan Meta Ads ini. Makanya jadinya di sini judulnya Level Up Your Value with Meta Ads. Karena kalau misalnya kita udah paham nih terkait sama Meta Ads, biasanya akan jauh lebih mudah kalau misalnya nanti kita mau eh, ngiklan menggunakan platform yang lain. Mau itu TikTok, mau itu Google, YouTube, kurang lebih basicnya akan sama gitu ya. eh Selanjutnya sedikit banyak perkenalan mengenai saya. Nama saya Irfan Setiaji. Sudah kurang lebih ya sekitar 9-10 tahun inilah di digital marketing, digital strategis dan digital spesialis. Dan saat ini nih lagi jalan sama dua clients apa namanya yang lagi saya bantu untuk digital marketingnya gitu kurang lebih. Nah, terus kita mulai dengan pertanyaan kenapa harus Meta Ads gitu ya. Nah, kalau misalnya saya bilang tadi hmm,
apa namanya Meta Ads lagi ada update algoritma, Meta Ads lagi ada banyak bugs dan lain sebagainya, tapi tetap eh, dia menjadi traffic source yang paling powerful karena kalau misalnya ngelihat data dari We Are Social nih, data di bulan Februari 2025, eh, pengguna pengguna internet di Indonesia ini segini banyak nih. Total populasinya 285, oke. Eh, pengguna internetnya ada 212 juta, pengguna sosial medianya 143 juta. Dan dari 143 juta itu, tiga teratas yang paling banyak digunakan itu WhatsApp, Instagram, sama Facebook. Nah, tiga ini udah satu satu holding nih yang punya gitu loh. Tiga platform yang dipunyain sama satu holding, yaitu sama Meta. Ya, jadinya bisa kita bilang kalau seandainya kita pengen eh, menguasai traffic gitu ya, menguasai traffic yang cukup utama, ya pelajari aja dulu Meta Ads, baru ke yang lainnya gitu. Nah, tapi selain itu, kenapa harus Meta Ads juga alasannya adalah ini nih, jangkauannya luas dan tersegmentasi. Kayak tadi dibilang Facebook sama Instagram ada miliaran pengguna aktif. Nah, tapi yang juga nggak kalah em, apa namanya penting, iklan kita itu bisa menjangkau audiens-audiens yang spesifik, yang usianya di mana, sorry, usianya berapa, lokasinya di mana, minatnya apa, kebiasaannya terutama nih, kebiasaannya ini yang juga penting buat kita bisa sasar. Nah, Meta Ads memungkinkan konten kita menyapa atau sampai ke orang-orang yang spesifik dan tepat seperti eh, audiens yang kita perlu gitu. Nah, selain itu yang juga menurut saya urgent gitu ya adalah biaya iklannya relatif murah dan fleksibel. Kita bisa mulai ngiklan dengan budget 35.000 per hari. Ya, sebetulnya kalau misalnya kepengen lumayan ada rasanya di 50 sampai 60 ribu lah per hari gitu ya. Tapi tetap aja masih jauh lebih terjangkau dibanding kalau misalnya kita ngiklan di platform lain deh gitu ya. Kayak misalnya kita nggak usah ngomongin TV konvensional yang satu slot iklannya tuh 60 juta ya. Eh di media ini aja deh, apa namanya? Media online gitu ya. Kayak misalnya di detik.com, apalagi tribunnews.com, eh Sindo News, Tempo.co dan lain sebagainya. Itu tuh rates buat placement satu iklan aja bisa paling enggak di berapa ya? Kalau nggak salah Tempo.co itu 4 juta. Kalau Detik itu tuh 6 juta dan lain sebagainya. Budgetnya yang kita keluarin mesti lumayan gede gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya Meta Ads itu bisa dimulai dari budget 35.000 per hari. Yang 35.000 per hari ini cocok banget buat kita eksperimen buat nyari market fit untuk produk digital kita. Gitu ya. Produk digital kita mau itu e-book, e-course, templates dan lain sebagainya atau course yang apa namanya punya klien kita nantinya itu tuh bisa banget buat kita testing dulu eh, buat nyari market yang tepat dulu dengan budget yang minim. Kalau misalnya nanti udah ketemu, baru di scale up, baru digedein budgetnya, gitu. Dan karena itu juga eh, kita bisa segera ngedapetin feedback dari target market untuk validasi produk, gitu ya. Ibarat kata, kita punya produk yang bentuknya e-course buat klien kita nanti, gitu ya. Nah, kita nggak tahu nih. eh, Pasti berangkat dari asumsi bahwa e-course ini misalnya e-course tentang cara bercocok tanam gitu ya. Yang suka pasti adalah ibu-ibu, asumsinya ya. Asumsinya adalah ibu-ibu usia 40 tahun ke atas dan lain sebagainya. Nah, kita bisa validasi dengan cara iklanin aja dulu ke target audiens yang kita anggap itu tuh benar. Dapat feedback positif apa enggak? Feedback positif maksudnya ada yang komen,
berminat atau nanya-nanya cara belinya gimana, bayarnya gimana dan lain sebagainya. Kalau misalnya ada, apalagi kalau misalnya terjadi penjualan fix, itu berarti em, apa namanya, target marketnya tepat dan kita bisa scale up gitu. Scale up-nya juga nggak usah yang gede, nggak perlu budget langsung gede. Dari 35.000 bisa jadi 100.000 dulu. Ternyata tetap profit, bisa jadi 200.000, bisa jadi 300.000, dan seterusnya. Oke. Nah, terus abis itu fiturnya powerful sesuai kebutuhan produk digital nih, gitu ya. Kalau misalnya kita menyasar target, menyasar iklan kita nih supaya dapat awareness sebanyak-banyaknya, ya dia akan ngejangkau sebanyak-banyaknya audiens tuh gitu. Atau kalau misalnya kita pengen dapat konversi atau dapat sales langsung, bisa tuh kita langsung jualan. Atau misalnya kita pengen ngebangun database dulu, baik di email atau enggak di WhatsApp. Nah, kita juga bisa em, apa namanya, menggunakan fitur lead generation buat ngumpulin database gitu. Begitu pula kalau misalnya kita kepikiran buat retargeting, menyasar orang-orang yang udah pernah klik atau udah pernah ngelihat iklan kita tapi belum beli. Nah, yang kayak gitu bisa banget buat dilakukan di Meta Ads, dan kita bakal pelajarin retargeting itu ya sebagian ntar akan dibahas sekilas di hari ini, tapi secara teknisnya bakal dibahas di besok dan selanjutnya gitu. Nah, masalahnya kayak yang saya bilang tadi sedikit di awal, Meta Ads ini udah berubah nih, teman-teman. Berubahnya gimana? Kalau misalnya tahun 2015 lalu, eh, saya bilang tadi saya udah mulai eh, apa namanya, sebagai digital strategis tuh dari sekitar 9-10 tahun yang lalu, sekitar dari tahun 2015. Tahun 2015 itu Meta Ads yang waktu itu namanya masih Facebook Ads, karena kita belum bisa ngiklan di Instagram, itu masih interest based. Maksudnya kayak gimana? Interest base itu ya kita masukin di target audiens yang kita pengen sasar adalah orang-orang yang misalnya suka sama fashion, suka sama apa namanya, beauty, suka sama skincare, suka sama kesehatan, yang kayak gitu-gitu. Nah, yang suka sama kesehatan aja itu bisa kita bedah-bedah lagi tuh interestnya. Apakah suka kesehatan berarti suka lari, atau suka kesehatan suka apa namanya, makanan sehat, atau suka kesehatan suka apa namanya, minum herbal dan lain sebagainya. Jadi 2015 lalu sampai dengan agak-agak kesini-sini ya gitu ya, itu tuh interest based. Kita mesti tahu banget produk yang kita jual nih cocoknya sama orang yang kayak gimana gitu ya. Suka kesehatan, tapi suka kesehatan yang kayak gimana? Apakah yang suka olahraga atau yang cuma sekedar apa namanya, suka minum herbal dan lain sebagainya. Nah, fast forward ke 2025, ke 10 tahun kemudian, em, mulai dari beberapa bulan yang lalu, kurang lebih mungkin mulai dari sekitar setahunan yang lalu lah gitu ya. eh, Meta Ads ini lebih kepada AI machine learning based. Saya kurang nambah ini, terus tambahin deh. AI machine learning based gitu loh. Jadinya basisnya adalah machine learning tapi berdasarkan AI gitu. Berdasarkan apa tuh namanya? Sinyal yang kita kasih dan dia olah sendiri gitu. Nah, lebih lanjut saya bahas terkait 2015 ini adalah eranya manual control, kayak saya bilang tadi. Jadi mesti nentuin interest dan demografi yang super spesifik gitu ya. Kayak misalnya ibarat kata nih kayak mobil manual gitu ya, harus semuanya itu kita atur. Mau jalan pelan masukin gigi satu, mau jalan agak sedang masukin gigi tiga gitu ya. Kalau misalnya mau lagi ngebut-ngebutnya masukin gigi lima. Nah, kalau misalnya eh, interest sama demografi yang super spesifik kayak tadi itu, misalnya perempuan usia 25 sampai 35 tahun, suka fashion, tinggal di Jakarta kayak gitu. Itu kan spesifik ya gitu ya. Terus juga kita mesti rajin-rajin split test berbagai audience dan placement yang manual. Maksudnya audience dan placement gini, kalau misalnya di apa namanya, kita kan kadang-kadang suka ngelihat iklan ada di feeds, suka ngelihat iklan ada di story.
kadang ngelihat iklan juga ada di halaman explore. Nah, itu tuh placement gitu. Nah, yang kayak begitu eh, apa namanya? Era 2015 yang lalu, sebetulnya era 2015 sampai 2023, 2024 lah gitu ya. Itu tuh masih banget kita harus banyak-banyak trial dan error komponen-komponen kayak iklannya ditaruh di mana ya, atau audiensnya lebih tepatnya tuh yang kayak gimana ya, kayak gitu-gitu. Jadi nebak-nebak behaviornya audiens, terus eh, apa namanya kita sesuaikan sama settingan iklan kita gitu. Begitu pula apa namanya mesti banyak-banyak bikin adset. Adset itu adalah penargetan gitu ya, biar bisa cari tahu mana yang perform, mana yang enggak. Bikin 10 sampai 20 adset sekaligus, 20 sampai 20 penargetan sekaligus gitu ya. Terus jalanin iklannya selama 3 hari, setelah 3 hari yang enggak oke matiin. Yang masih oke jalanin terus. Yang langsung cuan ditambahin budgetnya. Yang kayak gitu mulu tuh kerjaannya dulu. Nah, kalau misalnya sekarang eh entar dulu, jangan ngomongin sekarang dulu. Terus abis itu ada poin soal mesti pinter-pinter nganalisis CTR sama CPM. CTR itu click through rate, perbandingan antara iklan dilihat sama iklan diklik. Kalau yang ngelihat 100, yang ngeklik 20, berarti iklan itu disukain tuh. Tapi kalau misalnya yang ngelihat 100 tapi yang ngeklik cuma satu atau dua, ya berarti iklannya nggak disukain. Nah, itu tuh harus banget tuh dikontrol, harus banget dianalisa gitu. CPM juga, CPM itu cost per miles, budget yang dikeluarin setiap iklan kita 1.000 kali tayang. Yang kayak begitu-begitu kalau misalnya CPM-nya tinggi, mahal gitu ya, berarti target audiensnya nggak tepat. Kalau misalnya kayak gitu harus dicari lagi yang tepat ini kayak gimana. Pokoknya serba manual deh. Tahun 2015 sampai dengan 2023 lalu lah kurang lebih. Nah, fast forward ke 2025, eranya smart algorithm. Jadi Meta itu udah punya eh, apa? Udah jadi AI driven advertising machine, dan karena itu memiliki fitur kayak Advantage Plus Campaign. Ya, kita sebenarnya nggak perlu ngasih atau nggak perlu masukin interest banyak-banyak gitu ya. Justru di awal ketika kita baru ngiklan, arahinnya tuh di di broads aja, diarahin apa namanya, jalankan atau tentukan target audiens sebebas-bebasnya. Dia yang akan cari tahu gitu. Terus ada fitur yang namanya Conversion API. Intinya sebetulnya kita ngambil data eh, dari si audiens itu, ngambil data audiens yang mana yang suka sama produk kita atau enggak, itu langsung dari server gitu ya. Karena kalau misalnya ngambilnya pakai pixel dari browser, kayak yang sebelum-sebelumnya, itu seringkali nggak tepat. Nggak tepat karena di browser mungkin ada ads blocker, di kalau pengguna iPhone eh, sekarang udah ada apa namanya, udah dari beberapa tahun yang lalu itu tuh ada ya semacam ads blocker juga gitu. Jadi iklan kita nggak tayang di tempat yang tepat lah intinya gitu. Nah, conversion API memungkinkan kita ngambil data langsung dari sumbernya, langsung dari servernya gitu. Terus lookalike audience bisa eh, dilakukan otomatis sebetulnya gitu ya. Terus sama AI Creative Optimization. Jadi kita bisa serahin ke AI buat mengoptimasi kreatif iklan kita gitu. Pokoknya kalau misalnya di 2025 sekarang, eh, tugasnya kita adalah ngasih makan, ngasih informasi ke apa namanya Meta Ads terkait soal audiens potensial kita tuh yang kayak gimana gitu. Akan lebih menantang memang dibanding kalau misalnya tahun-tahun sebelumnya. Nah, terus Meta sekarang ini tuh pakai predictive model dan behavioral pattern buat nentuin siapa yang paling mungkin beli, bukan yang sekedar suka suatu topik gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak saya bilang dulu 2015, era-era 2015.
Dan sampai 2023 itu eh, kita nentuin interest, nanti iklannya akan menyasar ke orang-orang yang suka sama suatu topik tertentu gitu. Nah, kalau misalnya yang sekarang lebih ke apa yang disebut dengan predictive model. Jadi, kalau misalnya kita lagi mengira-ngira ya, misalnya kita lagi ngelihat iklan atau bukan iklan deh, ngelihat postingan orang yang pakai sepatu baru misalnya, kita likes, kita komenin mungkin. Nah, bisa jadi habis itu kita kena iklan terkait soal sepatu kayak gitu. Padahal kita tuh belum tentu apa ya, belum tentu suka-suka banget gitu, atau belum tentu kepengen banget sama sepatu itu, tapi apa namanya, prediktif modelnya Meta Ads itu akan menganggap bahwa kita lagi suka sama sepatu tersebut dan bisa jadi dikasih iklan yang ada kaitannya sama sepatu gitu. Dan juga behavioral pattern. Nah, behavioral pattern ini lebih kepada aktivitas yang biasa kita lakukan. Misalnya, saya suka bepergian, saya suka bepergian paling tidak seminggu sekali keluar kota. Nah, itu akan dianggap sebagai sebuah kebiasaan, sebuah behavior yang karena itu eh, konten-konten atau iklan-iklan terkait soal eh, peralatan traveling kayak kayak apa namanya, koper atau tas atau baju hangat dan lain sebagainya itu akan lebih banyak didorong ke saya gitu. Nah, makanya tadi kalau misalnya di sini disampaikan iklannya tuh pakai advantage plus, kita nggak perlu milih interest. Jadi AI yang cari pembeli potensial ya, karena ini, karena behavioral patternnya ini gitu. Nah, makanya sekarang nih kita kalau misalnya jadi advertiser bukan lagi soal tahu interest apa yang tepat buat si produk. Kita mau jual produk ini misalnya nih, terus kita tahu nih, mesti tahu interest apa yang tepat buat produk ini. Bukan gitu lagi sekarang. Tapi soal seberapa cepat kita bisa kasih data dan sinyal yang benar ke si algoritma. Gitu. Kebayang nggak teman-teman? Mudah-mudahan nggak bingung atau nggak pusing di awal ya. Saya cuma lebih pengen ngasih tahu bahwa era 2015 dulu sama 2025 sekarang ini udah lumayan banyak banget perubahannya. Tapi memang perubahan terbesar ini sedang banyak terjadi dalam setahun terakhir. 2024 sampai dengan 2025. eh Apa namanya, kalau misalnya di batch-batch sebelumnya saya belum banyak nih ngebahas mengenai AI, machine learning, em, meta AI, meta ads saat ini itu lebih karena masih belum begitu terasa. Nah, cuman dengan banyaknya update algoritma dalam 1-2 bulan terakhir, banyaknya bugs juga yang terjadi di ini di meta ads gitu ya, itu udah bukti konkret bahwa sebenarnya perubahan besar-besaran ini lagi terjadi, dan sampai semua problemnya solve, semua bugs-bugsnya di fixing sama mereka, semua apa namanya, spam-spamnya hilang. Ini udah ibaratnya Meta Ads ini udah lahir kembali dengan sistem yang apa ya, dengan sistem yang lebih powerful lah gitu ya, dengan machine learning based ini gitu teman-teman. Sejauh ini ada pertanyaan mungkin? Ada yang pengen ditanyain? Kalau misalnya ada yang mau ditanya atau apa, silakan ini ya. Em, apa namanya? Ketik aja di chat. Nanti saya akan langsung jawab. Gitu. Siapa tahu kalau misalnya nunggu pertanyaan, nunggu sesi pertanyaan kelamaan, keburu lupa, jadi langsung tanyain aja. Oke. Terus pertama banget ngomongin soal fundamentalnya Meta Ads. Yang pertama banget nih, ya tadi saya bilang sama eh, Mbak Erdin di awal bahwa ini nih perlu banget kayaknya kita bahas bareng-bareng jadi materi, yaitu Meta Business Suites. Meta Business Suites itu adalah ibarat kata tuh kayak rumah buat semua aset digitalnya Meta gitu.
kalau misalnya di Meta, ini di luar dari akun Facebook personal kita ya, kan ada fanpage ya. Nah, ada fanpage itu sebagai salah satu aset digital kita buat beriklan. Ada juga Threads, ada Instagram, ada WhatsApp bisnis juga ya. Nah, terus yang mungkin kalau kalau empat fitur ini kan platform yang kita udah sama-sama familiar ya. Nah, terus juga yang apa namanya salah satu aset yang nggak gitu kelihatan, tapi juga bagian dari aset yang ada di bawahnya rumah Meta Business Suite ini adalah audience, pixel, dan juga akun Ads Manager. Audience sama pixel nih yang nggak gitu kelihatan. Ads Manager ini adalah apa namanya akun yang kita pakai buat beriklan atau tools atau alat yang akan kita pakai buat beriklan. Nah, semua muanya ini ketika kita pengen beriklan sebaiknya di apa namanya diatur supaya ada di dalam atau ada di bawah satu Meta Business Suite gitu. Ini yang sering banget ternyata ya kejadian bahwa kita belajar soal gimana caranya ngiklan, tapi eh, gimana caranya buat nyambungin akun-akunnya kita lupa buat ini, lupa buat pelajarin gitu. Nah, iya. Jangan saya. Bentar, bentar ya. Kita dulu. Adek, ayo pergi. Bapak aku. Ya, oke. Maaf ya, ada ini dulu sedikit tadi. Oke, lanjut soal Meta Business Suite ini. Nah, terus hmm, contohnya Meta Business Suite ini adalah kayak gini nih tampilannya. Kelihatan kan ya? Nah, di sebelah sininya nih, di sebelah kirinya, ini ada menu-menu yang bisa kita pakai buat nanti kita optimalkan semua akun-akun kita. Jadi akun-akun yang tadinya ada di sini, kayak misalnya fanpage, Instagram, WhatsApp, Threads ini belum masuk nih. Itu bisa kita akses em, saat semua messengernya, semua inboxnya, semua apa ya pesan-pesannya itu melalui satu halaman inbox ini, gitu. Nanti kita sama-sama buka dashboardnya ya. Nah, tapi pokoknya semuanya jadi terintegrasi kalau misalnya kita udah eh, masukin semuanya, semua aset-aset digitalnya ke dalam satu Meta Business Suite, gitu. Nah, ah, ini kenapa nggak muncul nih? Sebentar deh. Loh, kok di sini nggak muncul ya? Kelihatan nggak kalau kayak begini? Kelihatan kan ya? Nih, saya sebenarnya di sini mau gambarin kalau mau ngasih lihat kalau misalnya kita mau mengakses Meta Business Suite itu bisa mulai dari akun akun Facebook personal kita gitu. Nah, ini juga kadang-kadang jadi masalah dalam arti seringkali kita tuh kayak yang ya saya udah nggak punya akun Facebook, ya saya udah nggak main Facebook dari lama. Nah, teman-teman kalau misalnya udah nggak punya akun Facebook, buat lagi aja, buat lagi aja dulu karena itu yang akan kita pakai buat kerja gitu. Nanti kalau misalnya udah punya akunnya, itu tuh nanti klik aja titik 9 yang ada di pojok kanan atas ini. Terus nanti ketika kebuka menunya, kita klik Meta Business Suite gitu. Nah, nanti kita akan diarahin ke halaman Meta Business yang kayak gini nih. Nah, yang kayak gini nanti akan masuk gitu. Oke, ini kenapa nggak muncul ya yang ini ya? Hmm. Oke, lanjut aja dulu deh. Jadi secara keseluruhan, kalau aku boleh rekap, fungsi Meta Business Suite ini adalah mengelola aset digital perusahaan gitu ya. Terus bisa ngebuat dan ngejadwalin post, story, reels, dan apa namanya ya postingan-postingan lainnya gitu ya. Bisa dijadwalin di situ. Terus bisa juga buat ngelihat keseluruhan notifikasi.
gitu. Kalau misalnya kita punya beberapa apa namanya akun yang dijadiin satu, ya semuanya bakal bisa dilihat notifikasinya di sini. Terus apa namanya bisa mengelola keseluruhan pesan secara terpusat, kayak saya bilang tadi. Kalau misalnya mau dilihat di halaman inbox ini, nanti kita bisa kelola semuanya barengan. Terus abis itu bisa ngelihat insight tentang performa konten, iklan, dan lain-lain sebagainya tuh bisa dilihat dari sini nih. Ada di, oh ini mesti di scroll down ke bawah dulu. Di sini ada eh, menu insight sebetulnya. Terus juga, nah yang penting nih, mengelola dan memberi aset kepada pihak atau entitas lain. Kayak gitu. Jadi, apa namanya, akan memudahkan banget kalau misalnya eh, kita mengelola asetnya klien, terus kita mau nambahin orang, nambahin tim gitu ya. Misalnya kita sebagai sosial media sosial media spesialis, eh, tapi kita juga mau nambahin atau mau nambahin orang karena akan ada yang mengerjakan iklannya gitu ya. Ya udah itu tuh bisa juga tuh nanti ditambahin di sini. Gitu. Caranya gimana nanti kita akan lihat sambil kita buka dashboard ya. Nah, terus eh ada teman-teman di sini yang udah pernah beriklan. Kak Sinta kayaknya tadi udah bilang udah pernah ya, udah pernah iklan ya. Nah, kalau misalnya udah pernah iklan, seringkali ada kalanya ya, kita tuh ngiklannya tuh pakai ini nih, pakai klik boost post yang ada di postingan gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya kita yang akan kita pelajari gitu ya, kita akan beriklan menggunakan Ads Manager. Apa bedanya? Bedanya kita akan pelajari nanti, tapi utamanya saya bisa bilang secara sekilas ya, bahwa ngeklik ngiklan dengan ngeklik boost post ini itu tuh cuman bikin iklan kita dapat view dan juga engagement. Apa tuh engagement? Bisa likes, mungkin komen, atau mungkin ada yang share atau save kayak gitu doang itu. Tapi most likely sepertinya akan cuman banyak yang ngelihat sama nge-likes doang. Sedangkan kalau misalnya di Ads Manager kita bisa kelola iklan kita dengan lebih spesifik. Kayak misalnya tadi kita mau dapat apa nih? Mau dapat orang yang ngelihat doang kontennya, atau mau dapat penjualan dari situ, atau mau ngumpulin leads, mau ngumpulin database gitu. Nah, semuanya kalau misalnya targetnya seperti itu akan jauh lebih baik kalau misalnya kita menggunakan Ads Manager gitu. Jadi fungsi Ads Manager itu bisa untuk ngebuat dan ngejadwalin kampanye iklan, nyasar audiens berdasarkan demografi, minat, dan perilaku secara lebih detail. Saya perlu tambahin ini nanti mungkin secara lebih detail gitu ya. Terus ngatur anggaran dan jadwal kampanye iklan. Anggarannya itu bisa kita setting naik atau turun sesuai sama kondisi. Kayak misalnya iklannya udah berjalan, udah dilihat 1.000 orang, tapi yang ngeklik baru 10%. Nah, itu iklannya bisa otomatis mati gitu, bisa kita otomatisasi. Atau kalau misalnya iklannya udah dilihat 1.000 orang dan dapat dua purchase gitu lah, dapat 2 orang yang beli dari iklan itu, budgetnya otomatis ditambah tuh bisa, misalnya kayak gitu, gitu ya. Terus mengunggah materi iklan jelas, terus menganalisa performa dan data kampanye iklan. Kita bisa lihat nanti performa iklannya itu kayak gimana, apakah oke atau ada yang perlu ditambah tambah sedikit dan lain sebagainya. Itu lumayan komprehensif datanya. Sama, nah yang urgent nih dan juga penting, membuat segmen audiens khusus. Itu tuh yang juga nggak kalah penting. Nah, selanjutnya teman-teman, sekarang ini kayak saya bilang tadi udah nggak bisa tuh kita cuman sebagai advertiser doang. Kita harus jadi digital advisor sebagai ya mungkin title-nya tetap meta advertiser gitu ya. Title-nya tetap apa namanya?
tukang iklan gitu, tapi fungsinya nggak bisa cuma sekedar ngejalanin iklan, tapi kita harus jadi advisor. Bedanya apa? Kalau misalnya advertiser, yaitu kerjaannya sibuk ngotak-ngatik target audiens aja nih, iklannya atau produknya kira-kira tepatnya masukin diarahin ke target audiens yang kayak gimana. Tapi kalau misalnya sekarang kita harus jadi partner bertumbuhnya klien. Kita harus bisa ngasih insight dan juga apa namanya masukan terkait soal gimana untuk bisa ngedapetin hasil yang maksimal dari iklan yang kita pasang gitu. Karena sekali lagi secara teknis iklan beriklan itu jadi lebih gampang karena dibantuin sama AI. Yang mesti kita lakukan adalah mempelajari dan juga sorry ngasih saran ke klien terkait soal behaviornya, kebiasaannya si target audiens kita, si calon pembelinya eh, klien kita gitu. Jadi akan lebih banyak belajar tentang eh, gimana mengenali behavior si audiens, terus ngasih makan ke AI-nya kayak gimana dan lain sebagainya, gitu deh. Nah, contohnya, sorry, terus kalau misalnya terkait soal ngasih saran itu, marketing prosesnya itu sebetulnya terdiri dari dua hal doang aja nih, soal kreatif sama sales funnel, gitu ya. Kreatif itu adalah bagaimana konten iklan yang digunakan untuk promosi, gitu. Kayak saya bilang tadi, AI-nya Meta itu bisa ngebaca kreatif. Ya kan kita kalau misalnya maksudnya kreatif tuh mau desain yang kita buat, mau video yang kita bikin, itu mereka bisa menganalisa. Nah, sama aja sebenarnya kayak Chat GPT deh kalau misalnya kita mau analogikan nih. Teman-teman pasti udah cukup familiar menggunakan Chat GPT kan ya. Dan kalau misalnya menggunakan Chat GPT, kita kan juga bisa ngasih masukin apa namanya ngupload desain terus bilang eh, buatkan saya copywriting untuk desain seperti ini misalnya kayak gitu. Tuh ChatGPT tuh bisa tuh nganalisa desainnya dulu terus ngasih saran copywritingnya. Nah, begitu pula Meta apa AI-nya Meta gitu. Jadi, konten iklan yang kita bikin harus spesifik tepat sasaran ke target audiens yang kita mau sasar. Ngebikin konten iklannya harus ngebayangin target audiens yang kita sasar gitu ya. Kayak gimana cara bikinnya itu bakal kita pelajari di sesi berikutnya. Terus yang kedua juga adalah sales funnel. Sales funnelnya ini mencakup gimana sih alur customer journey-nya gitu ya. Terus siapa sih target audiens yang spesifiknya kurang lebih. Terus kira-kira perlu berapa kali retargeting sampai terjadi purchase. Kira-kira iklannya ini berapa budgetnya di awal. Berapa kalau misalnya nanti mau di scale up dan lain sebagainya. Nah kayak gitu-gitu adalah marketing proses yang kita perlu pahamin sebagai digital advisor gitu ya, sebagai ini partner bertumbuhnya klien gitu. Karena kita harus bisa ngasih apa namanya ngasih suggestion, ngasih saran ke klien bahwa eh, Pak, Bu, Mas, Mbak, Sir, Mister atau Ma'am, tolong bikin konten iklan yang kayak begini. Karena asumsinya konten iklan yang seperti ini adalah yang disukain, yang tepat sasaran untuk target audiens kita, gitu ya. Nah, yang kayak begitu-begitu tuh harus banget kita yang ngasih suggestion tuh, gitu. Begitu pula kalau misalnya kita bilang kalau apa namanya untuk course-nya klien kita nih kayaknya cukup mahal, cukup premium gitu ya. Kayaknya nggak bisa kalau misalnya langsung dijualin eh, ke apa namanya ke WhatsApp dari iklan klik langsung ke WhatsApp karena itu mungkin perlu ada funneling yang agak panjang nih perlu mungkin diarahin ke landing page dulu
perlu mungkin di retargeting beberapa kali dulu dan lain sebagainya. Nah, karena itu kita mesti apa namanya? Mesti create tuh, mesti susun alur dari customer journey-nya gitu. Sejauh ini ada pertanyaan nggak teman-teman? Sebentar, saya perlu eh, sambil nyolokin ini, nyolokin charger. Ada pertanyaan kah terkait soal ini peran kita sebagai digital advisor? Saya Mas izin bertanya. Siap, monggo Kak. Ya saya Sinta Mas. Halo, Tadi Kak Sinta apa kabar? ya baik, Alhamdulillah. Sambil klarifikasi kalau dulu tuh pegang Meta Ads, tapi pegang Meta Business Suite-nya klien, cuman nggak pernah pegang ads-nya, tapi lebih Oh, ke oke. kayak ke apa untuk yang kayak chat, jadi kayak pegang yang untuk kayak WhatsApp, Facebook, Instagram, jadi ngelola eh, ngelola lead-nya, terus abis itu ngelola content planning. Jadi kita balas-balas chat kan bisa pakai Meta juga Ya, ya, ya. dan content planning segala macam scheduling. Jadi lebih ke situ sih bukan pakai oh ya bukan pakai yang untuk ads itu. Terus pertanyaan aku ada dua sih tadi. Kalau kalau tadi kan sempet Mas Irfan mention tentang pixel. Nah tadi itu ketika Mas Irfan membahas pixel itu tuh di tempat aku sinyalnya lagi kayak berebet-berebet gitu. Jadi yang kedengaran di aku kayak tinggal yang pixel. Kalau misalnya di iPhone itu tuh kan ada ads blocker bla bla bla. Nah itu tuh yang kedengeran. Tapi sebelumnya tuh kayak agak di aku lagi hujan gede kan di sini. Jadi Oh, kurang kedengeran nanti mungkin bisa di eh, jelasin lagi. Terus aku juga mikir apakah itu yang dimaksud metapixel gitu atau pixel yang website biasa itu. Itu yang pertama. ya. Terus yang kedua tuh eh, kan itu tuh kayak ya kayak yang tadi aku bilang di chat sebelumnya yang tadi awal ketika aku di invite sama klien itu ternyata nggak bisa gitu. Jadi aku butuh bikin akun baru dan itu harus di nurture dulu 2 minggu karena biar katanya sih biar metanya tuh kayak nggak curiga gitu. Kita kok kayak Betul. bikin akun cloningan kan takutnya gitu. Ya. Akhirnya aku nurture 2 minggu. Nah, apakah emang harus kayak gitu atau ada cara lain? Terus yang ketiga, em, emangnya dalam satu akun, misalnya kita punya 2 klien gitu, contoh dalam satu waktu. Terus kita dua-duanya diminta untuk eh, kita dua-duanya dua klien itu dua-duanya minta kita ngelola metanya gitu. Emangnya bisakah eh, satu akun kita tuh di-invite ke dua bisnis portfolio gitu? Oke. Terima Ya, kasih. aku jawab yang pertama dulu ya. Mumpung Ya, sebelum jauh terkait soal apa namanya tadi tuh Pixel. pixel, betul. Nah, pixel ini sebenarnya eh ini kan salah satu caranya Meta buat dapetin data. Kalau misalnya datanya itu diambil dari di luar dari platformnya dia, di luar dari fanpage, Threads, Instagram, sama WhatsApp bisnis nih. Di luar dari ini, buat dapetin audiens yang ideal, mereka butuh pixel gitu. Nah, pixel ini ditaruhnya di website dan ngambil datanya itu dari browser. Intinya tuh kayak gitu. Ngambil datanya tuh dari browser. Masalahnya sekarang di browser tuh ya orang udah pada males kali ya kena iklan gitu dan segala macamnya. Jadi orang tuh mulai banyak yang aware dan nyalain ads blocker. Banyak yang apa namanya menghindari iklan. Intinya kayak gitu. Ditambah juga sama kayak misalnya pengguna iPhone itu kan ada apa ya? Saya karena saya nggak pakai iPhone kurang tahu persis juga tapi intinya iPhone-nya sendiri ini si Apple-nya sendiri itu tuh ngebatasin akses buat ngambil data dari para penggunanya gitu.
Nah, makanya itu bikin makin ke sini pixel ini nih makin nggak terlalu powerful, walaupun masih tetap berguna, tapi makin nggak powerful. Karena itu sekarang Meta ngakalin dengan cara pakai CAPI, Conversion API. Intinya sama kayak Pixel, ngambil data juga, tapi ngambil datanya bukan dari browser, ngambil datanya langsung dari server gitu. Teknisnya agak lumayan eh, ngejelimet, tapi intinya sama-sama kayak kalau misalnya kita punya website, biar datanya tuh bisa keambil langsung dari server, itu di websitenya tuh harus ada data yang dimasukin gitu. Kebayang nggak Kak Hmm, Sinta? kebayang sih, kebayang. Oke, Siap. oke. Kurang lebih Oh, kayak gitu. Ibaratnya fungsinya sama, tapi conversion API itu versi lebih advance-nya dari Pixel gitu. oke, Terus tadi oke. pertanyaan kedua apa nih? Soal apa? Pakai kalau misalnya diundang, terus Kan kadang kan kita kalau diundang suka nggak kayak bisa. kemarin nggak bisa, terus harus nurture. Itu kan cukup Hmm, lama, 2 minggu. betul, Misalnya betul. klien, kalau kemarin cukup sabar tuh kliennya nungguin, tapi kalau misalnya nggak sabar gimana Alhamdulillah. gitu. Makanya emang nggak bisa enggak, kita sebaiknya punya lebih dari satu akun apa namanya akun Facebook yang emang di ya itulah kalau pakai istilahnya Kak Sinta di nurture gitu lah, dipelihara buat bisa jadi buat bisa kita tuh masuk ke Meta Business Suite-nya klien-klien gitu. Saya sendiri punya dua, tiga sih, cuma satu jarang dipakai. Punya dua, yang mana nyambung ke pertanyaan selanjutnya, apakah satu akun kita tuh bisa di invite ke beberapa Meta Business Suite? Bisa, bisa banget gitu. Jadi Ada nah, maksimalnya gitu atau nggak enggak? ada, kayaknya enggak ya. Sebentar saya izin sambil stop share dulu. Saya mau ngasih lihat ini nih. Sebentar. Kelihatan gambar Meta Business Suite-nya kan ya? Iya, Nah, ini kelihatan. salah satu klien saya. Nah, ini kalau misalnya nanti kita diundang sama beberapa klien gitu ya, beberapa Meta Business Suite, muncul semuanya di sini nih. Oh, bisa. Nah, ada berapa banyak? Banyak tuh, soalnya Banyak. klien-klien saya yang udah nggak pakai jasa saya juga, saya nggak di kick out. Oh, Kan jadi saya bisa intip bisnisnya gitu. oh, jadi Jadi tetap gitu deh. bisa, tapi nggak ada batasnya gitu ya. Karena kan Eh, sebenarnya tergantung dari merekanya nge-kick kita atau enggak gitu ya. betul, betul. Nah, tapi ya saya sih selalu coba minta backup. Jadi sebagian nih yang masih aktif itu saya masukin juga ke ini ke akun kedua saya biar kalau misalnya ada apa-apa sama yang ini, yang satu lagi masih bisa akses. Oh, tapi kita yang nge-invite. Ya karena kebetulan awalnya nih ke sini nih udah di-invite sebagai apa namanya full access gitu ya. Ya saya nambahin lagi aja akun saya yang kedua Oh, for iya safety makanya reason. itu. Oh iya, ya, karena dapat full akses ya, berarti bisa. Iya. Oh, iya, iya, oke, oke. Nangkap. Mudah-mudahan Makasih. kebayang ya. Ya. Ya, yang kayak begini-begini kadang-kadang suka tricky. Tricky dalam arti apa namanya? Kita lupa buat ini gimana ya? Dapat klien kita maksudnya giat buat dapetin klien, tapi begitu klien udah dapet, dia bilang, ya tolong sekalian urusin iklan saya. Wah, kita gagapan tuh buat nambahin akunnya. Gitu, lanjut dulu ya, teman-teman. Terus, ads, lupa. Eh Misalnya nih, kita terkait soal marketing proses ini. Kita bayangkan kalau misalnya kita sebagai advisor gitu ya, yang ngasih saran ke klien, eh, poinnya adalah gimana caranya kita bisa mengerti kebiasaan orang, kebiasaan target audiens kita dalam apa namanya, dalam bersosial media. Karena iklan kita ini iklan di sosial media. Misalnya nih, contohnya nih kita pakai contoh kasus. Misalnya ada target audiens kita adalah ibu-ibu yang suka berkebun, yang suka bercocok tanam gitu ya. Nah, biasanya kan mereka melakukan aktivitas bercocok tanamnya ini di sela-sela apa namanya? Di sela-sela
pekerjaan rumahnya gitu ya. Terus habis itu begitu pas lagi udah santai, biasanya mereka akan scrolling-scrolling handphone. Nah, pas lagi scrolling-scrolling handphone, eh, karena kita mengiklankan kelas atau mengiklankan kelas punya klien kita terkait soal tanaman herbal misalnya kayak gitu ya. Nah, itu muncul tuh iklannya kita di feednya dia gitu ya. Terus abis itu dia ngelihat iklannya, merasa tertarik sekilas, terus abis itu diklik dan diarahkan ke landing page. Contohnya misalnya kayak gitu ya. Dia masuk ke landing page, dilihat sama dia sampai sampai bawah, terus abis itu dia keluar. Besok-besoknya dia lanjutkan lagi aktivitas bercocok tanam, dilupain tuh iklan yang udah sebelumnya dia lihat iklan yang sebelumnya dia masuk ke landing page-nya gitu ya. Tapi habis itu begitu pas lagi setelah selesai bercocok tanam eh, dia main sosmed lagi, tiba-tiba dia bertanya-tanya, kok kayak familiar ya sama nama dari akun ini gitu ya. Ketika diklik, kita arahkan ke misalnya ke pengasuh dari apa namanya dari sorry pemateri dari kelas online yang lagi kita iklankan ke klien kita, diarahkan ke klien kita. Nah, dia akan kenalan dulu, akan pelajarin profilnya, lihat-liatin konten-kontennya. Kalau misalnya dirasa suka, dia akan follow, habis follow, ngelihat konten organik gitu ya, yang ada di sininya, yang ada di profilnya beliau, atau ngeklik link yang ada di bio-nya beliau, masuk lagi ke landing page yang tadi, terus dia purchase, dia beli, kayak gitu. Nah, behavior-behavior kayak begini yang kita harus pahamin dan kita harus bisa kasih insight ke klien kita gitu loh. Klien kita kan kebanyakan para apa pemilik course, pemilik e-course, e-book atau apapun itu yang pengennya gue bayar lu, gue dapet klien ya, sorry, gue bayar lu, gue ada yang beli ya produk gue atau ada yang ikut ya e-course gue ada yang booking ya sesi konsultasi gue kayak gitu aja tuh mereka maunya, tapi yang kita mesti lakukan sebagai digital advisor, merangkap advertiser juga ya, kita harus paham nih alur-alur yang kayak gini gitu teman-teman, harus paham juga eh, apa namanya untuk ngakalin kira-kira ini barang, ini produk dijualnya kayak gimana ya caranya gitu. Nah, karena itu kita pertama mesti paham soal sales funnel. Pasti teman-teman juga udah apa namanya pelajarin di materi-materi sebelumnya, mungkin dari Mbak Ardin atau Teh Hani gitu ya. Tapi saya sekedar buat refresh aja bahwa sales funnel yang di sini secara keseluruhan ada kurang lebih ada empat level gitu ya. Ada awareness, consideration, conversion, sama loyalty. Nah, kaitannya sama iklan, kalau untuk awareness ini, iklan kita tuh tujuannya adalah nge-generate awareness ke apa namanya ke course, brand atau produk dan mendapatkan jangkauan maksimum. Misalnya kayak gitu. Kalau misalnya di level consideration, iklan kita nih harus yang paling nggak bisa ngedapetin leads, bisa menginisiasi percakapan dengan calon customer, bisa ngasih lihat konten yang insightful intinya gitu lah. Atau mungkin mengajak buat install aplikasi kalau misalnya bentuk apa namanya bentuk course-nya itu adalah ada di aplikasi gitu ya. Kalau misalnya di level conversion ya pasti tujuannya adalah ngedapetin sales secara langsung, ngedatengin sales ke apa namanya ke offline store kalau misalnya ada gitu ya. Kalau misalnya nggak ada ya berarti ngedapetin sales langsung ke landing page gitu ya. Terus kalau misalnya loyalty ya retargeting untuk eh, apa namanya bikin orang yang udah beli produknya itu beli lagi produk yang lain. Misalnya kalau kita punya beberapa produk digital dari punya si klien kita tuh yang mau kita tawarkan kayak gitu. Nah, inline sama inline sama siapa namanya sama aware sama sales funnel ini
saya intermezzo sedikit bahwa struktur iklan atau struktur campaign dari Meta Ads itu tuh sebetulnya ada 3 gitu ya. Ini nyambung sama sales funnel, tapi ini dulu aja, apa namanya, saya sedikit introduction bahwa yang pertama itu ada, kan ada 3 level nih. Yang pertama, level pertama itu adalah campaign, kedua adalah ad set, sama ketiga adalah ads gitu. Campaign ini tempat kita buat eh, apa namanya, naruh objektif. Apa itu objektif? Nanti kita pelajarin habis ini. Tempat kita naruh objektif. Tujuannya dari eh, apa namanya, dari target audiens kita intinya gitu. Maksudnya kita mau mereka ini gimana? Cuman ngelihat konten kita, apakah mau mereka ini ngomen-komenin konten kita, konten iklan kita maksudnya ya, atau mau langsung beli, itu bisa di apa namanya, ditentukan di level campaign. Nah, level ad set ini tempat kita buat buat menentukan target audience gitu ya. Terus kalau level ads ini adalah tempat kita buat naruh kreatifnya, ads copy-nya gitu. Nah, eh, versi terbaru dari Meta Ads yang kayak saya bilang tadi ya, yang AI driven itu, yang penting itu adalah objektif dan juga kreatif ad copy-nya gitu. Yang penting itu adalah objektif sama kreatif ad copy-nya. Karena saya bilang tadi target audience itu bisa dipelajarin, bisa ditentuin sama si siapa namanya, sama si AI-nya Meta. Tapi objektif, ibaratnya kalau kita tuh kayak ngasih ngasih makan, ngasih informasi ke Meta, nyuruh Meta itu buat gue mau apa namanya, audiens gue nih, apa, calon pembeli produk gue nih langsung beli, nggak usah pakai di banyak timbang-timbang lagi dan lain sebagainya. Nah, kreatif atau ad copy ini adalah tempat di mana kita tuh eh, apa namanya, secara nggak langsung tuh nyeleksi target audience gitu loh. Jadi kalau misalnya target audiensnya itu adalah ibu-ibu, bikinlah kreatif atau ads copy yang ibu-ibu banget gitu loh. Baik dari warnanya, baik dari talentnya mungkin, baik dari pemilihan fontnya dan lain sebagainya. Nah, itu akan langsung nyasar ke target audiens yang sesuai. Nah, terus kayak misalnya tadi saya bilang, ini kaitannya sama sales nih ya, sama sales funnel nih ya. Kita nih mau bikin target audiens kita nih cuma sekedar ngeliat atau langsung konversi, itu bisa dilihat dari objektif ini nih, dari campaign objektif ini. Begitu pas lagi kita mau mulai iklan, itu kita bakalan disodorin sama window ini nih, choose a campaign objective. Nah, ada awareness, traffic, engagement, leads, promotion, sama sales. Ibarat kata, sebenarnya tuh Meta itu sebagai sosial media tuh udah mateng banget, udah punya banyak pengalaman, dan karena itu tuh udah bisa metain, udah bisa mengkelompokkan atau mengkategorikan audiens-audiensnya, mana yang kebiasaannya tuh cuma suka nge-scroll, lihat bentar, berhenti terus scroll dan seterusnya. Mana yang kalau misalnya dia lagi ngelihat sosial media, scroll, ngeklik link di apa namanya, di konten, baca sebentar terus balik lagi scroll lagi gitu ya. Mana yang hobinya tuh ngasih komentar, nge-likes gitu loh. Mana yang hobinya nge-save atau nge-share konten yang kayak gitu-gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh udah kebaca sama kebiasaannya si Meta. Termasuk yang suka, yang kebiasaannya tuh suka belanja online gitu ya. Itu tuh udah di apa ya? Udah dikelompokin tuh sama Meta, user-usernya.
Makanya ketika kita beriklan dan kita pilih objektif yang spesifik, iklan kita akan diarahkan ke orang-orang dengan kebiasaan yang sesuai juga sama objektifnya gitu. Kebayang ya? Saya ulang sedikit ya. Kalau misalnya kita milih objektif, ini berarti kita menentukan iklan kita akan diarahkan, akan diperlihatkan ke user Meta yang kayak gimana. Gitu ya. Pokoknya balik sekali lagi, kalau misalnya apa namanya yang dikejar adalah konversi gitu ya, langsung aja kita pakai objektif sales nih. Itu. Nanti iklan kita akan ditampilkan ke orang-orang yang memang terbiasa belanja online. Gitu ya, teman-teman. Sejauh ini ada pertanyaan terkait soal sales funnel dan juga objektif dari Meta. Mudah-mudahan kebayang ya. Kita lanjut dulu deh. Nah, terus abis itu target audience. Nah, walaupun eh, saya bilang tadi bahwa target audience itu tuh udah nggak terlalu matters gitu loh buat kalau kita mau beriklan, tapi tetap buat kita perlu tahu ada beberapa jenis target audience. Nah, beberapa jenis ini maksudnya adalah kayak misalnya eh, apa namanya, ada target audience yang apa namanya kita bikin sendiri, kita arahkan Meta buat nyasar ke situ. Ada yang dari hasil iklan itu nanti kita bisa kelompokkan bahwa ini target audiens yang potensial, mana yang habis itu dari target potensial itu kita minta ke Meta buat cariin dong orang-orang yang karakteristiknya mirip nih sama yang ini gitu ya. Tapi semuanya balik lagi ke pertanyaan, udah kenal belum sih sama target audiens kita nih gitu loh. Karena semuanya dimulai dari asumsi, semuanya dimulai dari eh, kayaknya produk ini nih atau course ini nih tepat deh buat orang-orang atau buat audiens-audiens yang seperti apa gitu ya. Contohnya adalah saya selalu pakai contoh eh, bubur organik ini nih gitu ya. Kalau misalnya kita pengen jual course cara masak bubur organik atau bukan bubur organik sih, cara masak makanan sehat intinya gitu deh. Nah, seberapa kenal sama customer kita, sama calon customer kita, seberapa kenal sama siapa sih nih orang yang ideal buat eh, apa namanya belajar tentang course cara membuat makanan sehat ini gitu ya. Nah, misalnya kalau dari usia dan gender kira-kira eh, yang perlu belajar kayak gini nih siapa ya? Asumsinya sih orang yang udah berumur karena udah care, udah peduli sama kesehatannya sendiri atau eh, anak-anak muda yang pengen ngerawat orang tuanya, gitu kan ya. Nah, terus habis itu lokasinya di mana? Apakah di daerah pedesaan banyak yang perlu buat apa namanya? Perlu buat belajar tentang cara memasak makanan sehat gitu ya. Kayaknya nggak juga, karena makanan-makanan yang ada di desa juga kan sepertinya sudah kebanyakan organik gitu ya. Mereka bisa langsung dapat dari sumbernya dengan mudah. Jadi mungkin secara lokasi kebanyakan di kota gitu ya. Terus sosial economic statusnya kira-kira A, B atau C yang menengah ke atas atau menengah ke bawah gitu ya. Ya, nah itu tuh semuanya bisa banget buat di ini, bisa banget buat di pelajari lebih dalam lagi. Kayak misalnya hobinya apa, channel favoritnya apa gitu ya. Karena apa namanya orang yang suka nonton Next Carlos kayaknya agak beda tuh sama yang biasa nonton siapa yang suka mukbang itu Tan Boy Kun. Mirip-mirip kali ya. Jangan Next Carlos deh kalau gitu. Pokoknya yang suka nonton Next Carlos kayaknya akan beda tuh kalau misalnya ya dibandingin sama yang suka nonton Chef Juna misalnya kayak gitu ya. Nah itu tuh apa namanya akan beda.
Kenapa maksudnya begitu? Karena kita bisa banget buat niru secara kreatif nanti ya, niru cara iklannya, cara menyampaikannya tuh kayak mirip-mirip kayak Next Carlos, ala-ala Next Carlos atau ala-ala Chef Juna atau ala-ala Tan Boy Kun dan lain sebagainya. Itu tuh bisa banget gitu loh. Jadi maksudnya eh, dikenalin dulu aja, di list dulu aja nih yang kayak gitu. Terus behaviornya nih, kebiasaannya gimana? Kalau misalnya masak, masak yang kayak gimana? Kalau misalnya jajan, jajanannya apa? Yang biasa jajan seblak sama yang biasa jajan salad bar kan kayaknya beda tuh ya. Beda dari segi concernnya terhadap kesehatan, sama beda juga sama apa namanya eh, ya sosial ekonomik statusnya lah gitu, sama pendapatannya gitu akan pasti bakalan beda gitu dan lain sebagainya. Nih yang kayak begini, kalau misalnya kita udah tahu produknya apa gitu ya, kita udah tentuin produknya apa, di list nih yang kayak begini, di list supaya apa? Lagi-lagi supaya kalau misalnya kita bikin kreatif, kita bikin konten iklan, maksudnya kreatif tuh konten iklan ya. Kita ketika kita bikin konten iklan itu tepat sasaran, bisa banget diterima, maaf, bisa banget diterima langsung sama si target audience, sama si calon pembeli e-course kita. Nah, terus secara keseluruhan ada 3 poin nih soal apa namanya target audience. Ada 3 tipe target audience. Broad targeting ini target berdasarkan lokasi, demografi, sama interest yang kita tentuin sendiri. Yang kalau misalnya kita masukin lokasinya Jakarta, terus eh, usianya 25 sampai 45, terus apa namanya concern sama kesehatan, interest sama kesehatan. Nah ini nih kita yang tentuin nih di sini. Sedangkan kalau custom audience ini adalah audience yang kita dapat dari misalnya eh, apa namanya orang-orang yang pernah berinteraksi sama akun Instagram kita, orang-orang yang pernah berinteraksi sama apa namanya akun fanpage kita gitu ya, atau orang-orang yang udah pernah masuk ke website kita. Custom audience tuh kayak gitu ya. Eh, Terus ada juga lookalike audience. Ini audience yang karakter yang kita yang sorry, audience yang kita minta ke Meta buat nyariin eh, karakternya mirip sama si custom audience ini. Misalnya kayak gitu. Gitu teman-teman. Custom audience ini bisa berupa juga eh, orang-orang yang udah pernah beli produk kita, orang-orang yang udah pernah masuk ke halaman purchase dari eh, produk kita gitu. Kalau udah pernah purchase, udah pernah beli, asumsinya adalah orang-orang yang potensial jadi apa namanya potensial market kita kan. Nah kita minta tuh sama Meta, cariin dong yang karakteristiknya kayak dia gitu, Pak. Itu bisa banget. Nah, apa namanya poin atau komponen penting buat retargeting tuh sebetulnya eh, target audience yang udah kita tentuin ditambah eh, objektif optimasi goals berupa objektif yang tepat ditambah konten iklan yang tepat sasaran yang sesuai banget sama apa namanya target yang sesuai sama yang disukain sama target audiens kita itu bakalan jadi hasilnya berupa iklan yang powerful dan tepat sasaran gitu teman-teman. Ini broad sama narrow audience nih nggak usah sekilas aja terkait soal broad sama narrow. Kalau dulu ini saya sekedar sharing doang aja. Kalau dulu dulu yang lebih tepat buat disasar adalah target audience yang se apa namanya sespesifik spesifiknya gitu ya. Kayak misalnya kita mau ngiklanin apa namanya produk berupa sunscreen gitu ya. Eh, Kita bisa menyasar orang yang wanita usia 18 sampai 40 gitu ya. Terus abis itu suka sama beauty,
gitu ya. Eh, Terus abis itu kita sasar lagi, udah suka beauty, suka juga sama skincare, suka juga sama outdoor activity, suka juga sama apa namanya jalan-jalan. Frequent traveler ini nih interest yang menunjukkan kalau dia tuh sering bepergian kayak gitu. Dapat nih nanti audiens yang spesifik banget kayak gitu. Yang kalau dulu Meta Ads akan suka banget penargetan yang spesifik kayak begitu. Tapi sekarang justru kita tuh sebisa mungkin eh, kasih aja apa namanya target audiens yang luas biar nanti dipelajarin sendiri sama si AI-nya Meta gitu. Yang luas tuh yang kayak gimana? Ya kayak begini aja nih. Wanita usia berapa sampai berapa gitu. Kalau misalnya perlu dimasukin interest, masukin aja satu kayak beauty atau masukin satu yang suka outdoor activity gitu ya, atau yang suka frequent traveler, satu aja, jangan lebih dari itu gitu. Nah, terus terakhir sedikit perkenalan mengenai matrix dari Meta Ads sebelum kita nanti diskusi dan juga apa namanya ngebuka dashboard gitu ya. Metrik dasar dari Meta Ads itu ada beberapa, tapi yang perlu dipahamin paling cuma sekitar sekian nih, gitu ya. Yang pertama itu adalah eh, reach atau jumlah user yang ngelihat iklan, jumlah orangnya, orang real yang ngelihat iklan, gitu ya. Sedangkan kalau impression adalah jumlah iklan yang tayang dan dilihat sama user, tayang dan dilihat user. Jadi kalau misalnya impressionnya ada 1.000 tapi reach-nya cuma 800, bisa jadi dari 800 itu ada yang ngelihat lebih dari sekali. Gitu. Kebayang ya? Gitu ya. Nah, terus kalau misalnya CPM ini adalah cost per mile. Harga yang harus dibayarkan per 1.000 kali iklan tayang. Per 1.000 impression. Gitu. Hmm, CPM ini biasanya jadi parameter target audiensnya udah tepat atau belum. Udah cukup broad, cukup lebar atau luas, atau terlalu sempit gitu. Parameternya apa? Dari harga. Kalau harganya mahal, berarti target audiensnya terlalu sempit, terlalu narrow nih kayak yang tadi ini nih, sampai sini nih. Yang udah female, usianya 18-40, in relationship, terus interestnya suka beauty, skincare, outdoor activity gitu ya. Bisa jadi CPM-nya akan lumayan mahal gitu ya. Yang ideal kayak gimana? Ya jangan yang mahal-mahal. Dibikin jadi lebih broad aja, dibikin jadi lebih luas aja targetnya gitu. Terus klik ya kita tahu tentu aja klik ini adalah jumlah berapa berapa kali iklan kita diklik gitu ya. Terus cost per klik, harga yang harus dibayarkan setiap kali iklan diklik. Setiap kali iklan diklik. Eh, Kita tentunya pengen banget dapat eh, CPC atau cost per klik yang murah gitu. Karena kalau misalnya cost per kliknya mahal, asumsinya iklan kita nggak disukain. Iklan kita nggak di apa ya orang ngeliat tapi nggak ngeklik gitu ya, nggak banyak yang ngeklik. Nah, CTR ini kayak saya bilang, saya kayak tadi sempat sekilas nyampein kalau CTR ini adalah eh, perbandingan berapa banyak iklan diklik berbanding iklan dilihat. Jadi klik per impression dikali 100% gitu. Ini jadi parameter juga apakah iklan kita disukain atau enggak. Konten iklannya ya, kreatif iklannya itu disukain atau enggak. Kalau misalnya apa namanya kayak tadi asumsinya impressionnya 100 tapi yang ngeklik 30 berarti CTR-nya 30%. Itu udah parameter bahwa iklannya disukain tuh. Itu. Tapi kalau misalnya yang ngelihat 100 tapi yang ngeklik cuman satu gitu ya. Makanya maka CTR-nya cuma 1% dan itu parameter kalau iklannya tuh kurang disukain. Gitu teman-teman.
Nah, terakhir adalah CPR atau cost per result. Ini harga yang harus dibayarkan setiap terjadi konversi yang diharapkan. Setiap apa namanya? eh, Misalnya produk terjual atau ada yang subscribe atau ada yang purchase ebook kita, ada yang daftar e-course kita gitu ya. Berapa banyak harga yang harus dikeluarin buat dapetin satu kali customer yang terakuisisi gitu teman-teman. Kalau misalnya parameternya ada di harganya ya, mahal atau murah. Kalau misalnya harganya cukup murah berarti ya eh, produk kita memang disukain. Kalau misalnya harganya cukup mahal berarti eh, produk kita itu antara nggak disukain atau penawarannya nggak gitu bagus itu. Penawaran di mana? Penawaran di landing page mungkin itu. Penawaran di apa namanya potongan harga dan lain sebagainya mungkin dan segitu. Gitu teman-teman. Oke, sekarang mari kita buka dashboard. Tapi sebelum itu ada yang ingin ditanyakan mungkin teman-teman? Saya mau tanya, Mas Irfan. Yuk, Kak Zahra silakan. Iya, itu Masya Allah nih materinya benar-benar aku butuhkan karena Waduh, lagi, waduh. iya, ini banyak banget pertanyaannya, Mas. Tapi aku mungkin beberapa dulu ya. Jadi aku tuh udah menjalankan ads untuk klienku yang dia itu adalah seorang wellness, bukan wellness, ya. Dia tuh sekarang eh, spesifik ke endometriosis coach gitu ya, penyakit gitu ya, endometriosis coach. Dalam ruang lingkup em, wellness gitu sih Oke. jadinya ya. Sorry, Kak Nah, Zahra, biar saya dapat gambaran endometriosis itu berarti ini ya, penyakit penyakit, organ dalam gitu kan ya? ya penyakit di rahim khusus wanita kayak gitu. Oke, siap. Nah, Kebayang. udah Terus? menjalankan 4 kali ads, cuman ngezong semua gitu, Mas Irfan. Jadi yang aku bingungkan itu adalah, jadi kita tuh udah ngeset, eh aku tuh baru tahu ya kalau ada AI yang bisa ngeset target audience. Nah, jadi yang selama ini aku jalankan tuh aku ngeset sendiri pakai yang audience control, terus sama yang apa nih ya, yang custom audience itu. Hmm, Nah, terus udah tuh dibuat women only karena kan untuk perempuan aja ya ini betul. kan. Tapi ternyata yang masuk itu, yang ngechat itu banyaknya laki-laki dan Mm-mm. itu annoying semuanya. Jadi kayak cuman hai kayak gitu. Jadi kan dia kan kalau di ads itu kita udah nge-setting ya chat apa aja yang bisa yang akan tampil kan ya. Ya, betul. Cuman kok yang muncul tuh hai, may I know you kayak gitu-gitu dan klienku tuh merasa terganggu dengan itu gitu. Apa yang salah ya gitu. Padahal aku udah ngeset ini tuh women only gitu. Bahkan sampai aku masukin ke yang detail targetingnya itu, yang bagian interestnya itu aku masukin women juga Hmm, gitu. hmm, hmm, Itu kok hmm, bisa hmm. sampai ada laki-laki yang komen gitu. Itu yang jadi pertanyaan klienku. Sampai akhirnya karena kita udah 4 kali coba meta ads, dia akhirnya bilang kayaknya aku berhenti dulu deh gitu. Mungkin eh kita harus sama-sama belajar lagi gitu kata dia gitu. Iya, oke aku bilang gitu. Makanya sekarang dia akhirnya pakai Instagram Boost. Dan memang Oke. ketika dicoba Instagram Boost, yang komen itu perempuan-perempuan, tapi memang nggak ada konversi gitu. Hmm, hmm, Itu hmm. itu ya Mas. Nah, terus juga eh, terkait dengan targeting itu, ini kan mau nyasar banget ke yang endometriosis ya. Ya, Cuman pas nyari di detail targeting tuh nggak ada tuh endometriosis tuh. Jadi adanya cuma health and wellness kayak gitu. Nah, jadi aku masukin tuh poin health and wellness. Tapi endometriosis yang nggak ada gitu. Nah, terus tadi nyambung lagi, kita bikin aja set audiensnya broader gitu. Nah, tuh aku baru tahu karena ya selama ini aku dapatkan informasi gitu ya. Karena memang aku masih newbie di Meta Ads. Temenku bilang katanya kalau mau setting audience tuh harus targeted banget gitu. Karena biar iklan kita murah. Biar nggak kayak iklan kita tuh mencar kemana-mana gitu. Dia bilangnya kayak gitu. Nah ini ya, dapat ya, ya. insight baru, Mas Broder Oris bisa tolong dijelasin Mas. Yang pertama itu kenapa tuh si audiensnya jadi nyasar ke yang bukan Laki-laki. target.
Ya, Yang kedua, kok harus browder ya? Karena yang selama ini aku tangkap itu bakal jadi lebih mahal. Itu dulu deh, Mas. oke, sip. Makasih. eh Sama-sama Kak Zahra. Jadi kalau misalnya kenapa jadinya salah sasaran kayak gitu, ini juga terjadi sama Teh Hani tuh. Beberapa waktu lalu ngobrol sama saya karena ada kliennya yang kayak begitu juga. Nah, sejauh ini yang bisa saya bilang adalah asumsi pertama adalah emang ini bagusnya Meta Ads nih. Kayak saya bilang tadi ini lagi ada perombakan algoritma lagi lumayan gede yang bikin eh penargetan kadang-kadang banyak melencengnya gitu. Lalu yang kedua yang bisa diasumsikan juga adalah kalau misalnya pakai di boost post gitu ya, di boost post yang komen iya, yang komen kebanyakan perempuan karena boost post itu tuh eh, menyasar orang-orang yang karakteristiknya mirip sama followers kita, followers yang ada di Instagramnya itu. eh, Kalau misalnya saya boleh tebak, si kliennya itu pasti di insight Instagramnya kebanyakan followersnya wanita, ya nggak? Iya, betul. Iya, kebanyakan wanita, ya karena memang konten-kontennya attract sesama wanita gitu ya. Dan ketika Mm-mm. pas lagi itu di boost post, betul apa namanya, dia akan nge-reach out wanita-wanita yang karakteristiknya mirip sama followers si klien gitu. Tapi memang eh, challenge selanjutnya adalah ya objektifnya cuma engagement tuh kayak gitu, bukan objektif buat dapet sales tuh gitu loh. Nah, makanya bisa diakalin dengan cara ya udah iklannya mungkin di boost post pakai engagement, tapi mereka-mereka yang nge-komen gitu ya, itu tuh harus di follow up lagi gitu loh. Harus di follow up dengan cara apa namanya? Misalnya di DM buat kasih link tertentu atau misalnya bukan di DM ya ya di DM buat ngasih penawaran atau ngasih mereka buat masuk ke landing page-nya klien misalnya kayak gitu atau eh, tahu ManyChat kan ya, tahu ManyChat nggak ya, aplikasi yang bisa bikin kita tuh apa namanya Ya, ngasih DM komen otomatis. dan juga DM otomatis kayak gitu kalau misalnya si si siapa namanya orang-orang yang komen dengan kata-kata tertentu. Nah, yang pernah saya lakukan adalah buat ngakalin kayak gitu. Ya udah itu mereka-mereka yang bikin konten yang menawarkan produk lead magnet, produk gratis gitu ya. eh tapi dengan cara nyuruh mereka buat komen. Nah, eh, kontennya itu diiklanin dengan boost post gitu. Jadi mereka yang datang, mereka yang komen akan dapat DM secara otomatis yang linknya ketika diklik mengarah ke landing page kayak gitu. Yang apa namanya konten-konten sorry maksudnya eh supaya nggak terjadi salah sasaran target audiens kayak tadi gitu, yang kita nyasar cewek ternyata yang banyak ngechat cowok, usahakan buat apa namanya jangan dulu ngiklan langsung ke DM atau ke WhatsApp gitu. Tapi diarahkan ke landing page misalnya atau diarahkan buat mereka eh, melakukan sesuatu dulu gitu loh. Jadi emang kita nih mesti sebagai advertiser juga tuh harus nyusun ini kan, nyusun sales funnelnya kan, nyusun customer journey-nya. Nah yang kayak begitu tuh buat ngakalin audiens-audiens yang nggak tepat sasaran dengan funnel yang panjang itu secara nggak langsung ngefilter target audiens yang nggak tepat gitu. Filter ini bisa dipakai juga biasanya untuk ngejual produk yang mahal, yang premium
gitu. Kadang-kadang kita ngiklan tuh nggak bisa langsung jual rumah harga 700 juta gitu, nggak bisa. Tapi mesti diarahin dulu, kayak misalnya eh, diarahin buat ke landing page dan daftar acara open house misalnya kayak gitu. Contohnya ya, contoh kalau misalnya jual properti. Begitu pula kalau misalnya kita jual e-course atau jual kursus yang harganya 5 juta misalnya kayak gitu. Nggak bisa tuh kita langsung ngasih landing page, ininya tuh harganya tuh 5 juta. Nggak. Harus ada tahapannya dulu. Tahapan kita ngejual produk murahnya dulu mungkin, yang harganya cuma 99.000. Setelah udah ikut apa namanya workshop singkat yang harganya 99.000 itu, di upsell ditawarin yang premiumnya yang harganya 5 juta itu misalnya kayak gitu loh. Gitu kan. Oke, Mas Ivan, terima kasih banyak. Jadi, apakah masih, misalnya kalau saya nanti meeting lagi sama klien, tetap di encourage buat pakai Meta Ads lagi, atau misalnya memang udah di boost dulu aja terus kita pakai ManyChat, kayak gitu. Rekomendasinya gimana ya, Mas? Rekomendasinya kalau misalnya buat ini, kita sharing-sharing sesama pekerja remote yang apa ya, harus ngejagain klien ya. Mhm. Biasanya kalau saya akan pakai strategi yang paling cepat menghasilkan dulu. Hmm, Salah satu caranya adalah dengan pakai yang ManyChat itu. oke. Tapi kalau misalnya ternyata kalau misalnya itu ada hasilnya, eh, hasilnya berupa orang yang komen banyak, hasilnya orang yang apa namanya masuk ke landing page-nya banyak gitu ya. Kita bisa kasih lihat ke klien kalau hasilnya ada nih gitu loh. Hmm, Kita coba pakai cara lain juga yuk gitu misalnya. oke. Caranya dengan apa namanya ngiklan dan diarahkan ke landing page gitu. Jadi bertahap, dua-duanya kita kerjain tapi bertahap. Yang pertama yang ke komen dulu aja. Yang Hmm, ke komen pakai mini chat, baru yang kedua ke landing page. oke. Gitu. Oke. Makasih banyak, Mas Irfan. Sama-sama. Saya mau nanya lagi, tapi nanti Silakan deh. silakan. Nggak apa-apa, lanjut aja. Ini ada Kayaknya Tehani juga ternyata. iya, nanti. Ada Oke. kok, ada menyimak. Oh iya. Mungkin mau apa namanya? Sharing juga Teh. Jadinya gimana sama kliennya gitu. Iya, kemarin apa tuh namanya? Jadinya yang apa sih yang Broden itu ya, Mas? Namanya tuh. Betul, Yang betul. Broden itu akhirnya dimatiin di opsi yang apa sih, sebentar aku lihat dulu. Yang opsi yang atasnya itu loh, ada yang harus yang advantage audience. Mm-mm, Itunya akhirnya jadinya dimatiin. Sebetulnya kan yang advantage audience-nya itu emang bisa ngebantu kita buat reach wider audience ya. mm-mm, Tapi ternyata akhirnya dalam case ini ya jadinya jadi malah menarik laki-laki juga gitu, walaupun udah di set khusus perempuan gitu. Akhirnya kemarin ngobrol sama si orang metanya juga gitu, akhirnya ya udah yang advantage, ada opsi advantage audience-nya itu dimatiin dulu gitu. Jadi benar-benar spesifik untuk perempuan gitu. mhm. Tapi setelah itu eh, ditunggu berapa hari, memang iya udah kelihatan tuh bener jadinya yang masuk perempuan semua. Cuman ya udah kliennya udah keburu gemes mungkin ya, jadinya di stop juga. Oh iya, oke. Siap, siap. Gitu. Dan Mm-mm. maksudnya itu eh, aku sih dapat bawa bawa kasusnya Tehani sebetulnya ke obrolan di forum sama teman-teman gitu. Tapi nggak nyebut nama Tehaninya kok, tenang aja. Nah, terus habis itu tuh mereka ngasih saran Oh, soal bener. eh, apa namanya? Biar nggak salah sasaran kayak gitu. Itu kan sebetulnya proses belajarnya Meta ya, buat nentuin target audiens yang tepat tuh kayak gimana gitu ya. Mm-mm. Dia belajar di situ. Nah, makanya eh, salah satu caranya adalah dengan sales funnel-nya diperpanjang, customer journey-nya diperpanjang gitu. Tapi Jadi nggak langsung challenge-nya DM ya. adalah, jadi nggak langsung ke DM
Instagram atau enggak ke WhatsApp gitu loh. Tapi challenge-nya adalah ya dia akan butuh waktu dan butuh budget buat belajar Mm-mm. gitu. Iya, mungkin bisa dicoba aja sih kayak Kak Zahra. Kalau misalkan penasaran ya mau coba juga kayak aku kemarin yang fitur advantage plus audience-nya itu di disable gitu. Dicoba Oh, aja dulu kemarin work sih gitu. Maksudnya yang masuk jadi perempuan semua. Cuman ya itu dia ya, kliennya udah keburu ya udah deh stop dulu gitu. hmm, Tapi Oke. mungkin bisa dicoba juga. oke. Jadi maksudnya dimatiin tuh yang bagian age, gender, sama detail targetingnya nggak usah diisi gitu Eh, ya? bukan ada fitur ada ini loh, ada keterangan yang di atas dekat-dekat gender itu aku lagi nggak buka sih. Tapi Oke. di Ini atas aku lagi setting sambil mau gitu. buka. Nah, boleh deh sama Mas Irfan. Oke. Jadi ada tulisan tuh the advantage plus audience itu bisa di disable. Nih, contohnya kalau misalnya kita buka dashboard kan kayak begini ya. Misalnya kita targetnya ke apa namanya? Objektifnya sales, terus nih ketika pas lagi ini kan kalau misalnya kita mau menentukan target audience kan di level ad set nih. Nah, begitu pas lagi kita mau menetapkan ini kan audience advantage-nya on. Nah, ini kita kita matiin aja bisa. Salah. Hmm, yang gimana sih kok saya lupa? Oh, ini dia. Iya, betul nih. Audience ini dimatiin nih pokoknya bagian sininya nih. Oh iya ini dia. Yep, kurang lebih di matiin. Jangan di apa namanya? Jangan pakai yang advantage plus deh pokoknya gitu. Kurang lebih kayak gitu. Tadi kayaknya Kak Zara masih ada yang mau ditanyain. Tadi belum kejawab pas yang broader audience itu. Yang broader Kenapa? audience gimana? eh, tadi Mas Irfan menjelaskan biar lebih murah ya. Tetapi salah satu teman saya yang dia udah duluan gitu ya ngejalin meta ads dibanding saya, dia Mhm. bilang kita harus spesifik supaya uang yang dikeluarkan untuk iklan tuh nggak banyak gitu. Jadi kayak iklan itu tampil di target yang kita inginkan gitu, nggak yang kemana-mana gitu, Oh nggak iya, yang broad itu banget. ya. Ya, itu sebetulnya lebih ke spesifik ke apa namanya? Biar budget iklan kita itu tuh tepat sasaran gitu loh. Nah, cuman kalau misalnya kita ngiklan ke target audiens yang terlalu narrow, terlalu sempit gitu ya. Kayak misalnya tadi nih kita ini deh, kayak contoh yang lagi yang di sini nih. Misalnya kita spesifikin ini contoh target audiens yang terlalu narrow ya, terlalu sempit. Lokasinya misalnya cuma di Jakarta.
Terus kan bisa kelihatan nih estimasi audiensnya berapa banyak. Terus kita spesifikin lagi soal gendernya cuma wanita. Nah, ini ada jangan use as suggestion, spesifik emang cuma buat wanita. Terus usianya misalnya eh, khusus di 30 sampai 35 misalnya kayak gitu ya, atau 30 sampai 40 misalnya kayak gitu. Ditambah, nah di targetingnya nih, misalnya yang apa namanya, suka sama beauty. Terus dikerucutin lagi orang yang suka beauty dan suka sama skincare. Nah, di sini aja nih, udah mengecil nih. Dari tadinya sekian juta, jadi cuma 13.500.000 misalnya. 13 juta sampai 15 juta. Terus kita kerucutin lagi. Terus yang suka skincare dan suka eh, outdoor activity misalnya. Nah, makin kecil kan nih, gitu ya. Terus udah kayak gitu, kita spesifikin lagi yang frequent traveler. Nih, cuma sekitar 67.000 sampai 78.000. Yang kayak begini, ketika kita beriklan, CPM-nya atau cost per miles-nya itu akan mahal banget karena terlalu sempit gitu loh. Kalau misalnya apa namanya, eh, budget budgetnya bisa jadi akan efektif gitu loh. Misalnya budget kita tuh per hari cuma 100.000. 100.000 itu menjangkau 5.000 orang misalnya kayak gitu ya. Enggak deh, 100.000 misalnya menjangkau 10.000 orang gitu ya. Dalam 7 hari udah ini nih, semua orang udah ngeliat nih, semua orang yang ada di sini gitu lah. Saking terlalu narrow-nya, saking terlalu sempitnya gitu. Dan kalau misalnya lewat dari 7 hari dijalanin terus iklannya, CPM-nya akan jauh lebih mahal gitu loh. Karena orang-orang itu akan ngeliat lagi, ngeliat lagi, ngeliat lagi. Dan kalau udah ngeliat lagi ya udah bisa bisa diacuhkan kan iklan kita, jadi mahal tuh iklan kita. Itu Oh, betul I memang. see. Ya. Betul memang kalau misalnya kita kepengen iklan dibikin narrow, iya penting supaya budget kita tuh efektif gitu ya. Tapi jangan sampai sekecil ini juga gitu. Hmm. Kisarannya di berapa? Di kisaran sejutaan deh paling enggak. Gitu. Ini 13 juta lumayan sih kegedean ya. Kalau misalnya mau di agak spesifik lagi, misalnya yang suka belanja. Misalnya kita pengen jual apa namanya? Pengen ngiklanin e-course tentang nail arts gitu ya. Kayak temen saya kemarin buka kelas tentang nail arts. Kelas offline sih tapi ya, bukan online. Nah, bisa nih yang kayak begini. Suka sama beauty, suka sama skincare nggak ya? Kalau nail art apa sih? Nah, ini ada. Nail art cosmetics. Yang skincare-nya kita take out. Nah, pas nih, ideal nih. Sekitar 1,6 sampai 1,9 gitu. Jadi, betul perlu di narrowing buat menghemat budget, iya. Tapi kalau terlalu narrow, akhirnya audiensnya jadi sempit banget gitu. Dan saya harus bilang, ini adalah cara yang biasa digunakan di Facebook apa Meta Ads era lama gitu loh.
yang eranya AI, dia akan lebih suka kalau misalnya dikasih kesempatan buat belajar. Ini satu hal ya, coba diingat dulu. Ini konsep-konsep narrowing kayak gini nih, satu konsep yang pernah cukup sukses, eh, apa namanya, di beberapa waktu yang lalu. Nah, kalau yang sekarang, karena Meta lagi gencar-gencarnya menggunakan AI, nah, yang ideal adalah yang nggak usah dikasih ini, nggak usah dikasih interest, gitu. Jadi udah aja, misalnya kita nyasar wanita usia 30 sampai 40 tahun di Jakarta, ya udah kayak gitu aja nih, gitu. Ada 26 juta orang, kasih kesempatan mereka buat belajar. Seandainya misalnya, oke, biar belajarnya juga agak-agak terarah, ya kasih detail targetingnya satu aja. Kayak misalnya tadi kalau kita pengen ngejualin atau pengen ngepromosiin e-course tentang nail art, ya masukin aja misalnya di sini. Udah cukup. Biarin dia belajar habis itu. Cara belajarnya gimana? Ya iklannya mesti dijalanin dulu aja. Itu Oh, dia gitu. waktu buat belajar. Nanti kalau misalnya ada, misalnya bentuk iklannya adalah eh, yang ngeklik iklannya diarahkan ke DM atau diarahkan ke WhatsApp. Setiap ada yang nge-DM dan setiap ada yang nge-DM itu akan di tracking juga sebetulnya sama AI-nya Meta. Di tracking percakapannya panjang atau enggak, terjadi purchase atau enggak. Kalau misalnya sampai terjadi purchase, itu akan diidentifikasi sebagai potensial customers. Hmm, Gitu. oke. Dan Dia dari akan situ nanti Meta akan mempelajari profil si orang itu yang akan dipakai selanjutnya untuk targeting gitu ya. betul, kurang lebih Oh, kayak oke. gitu. Oh ya, saya tadi pertanyaanku yang selanjutnya tuh gimana sih cara ngajarin AI gitu. Oh ternyata kita jalanin dulu aja gitu ya. Jalanin dulu biarkan AI yang mempelajari itu ya Iya, betul, gitu. betul. Oke. Hmm. Gitu. Apakah AI juga akan mempelajari apa konten iklannya dari copywritingnya gitu misalnya? Karena Ya, ini kan spesifik klienku spesifik ke endometriosis gitu. Tapi kan interestnya nggak ada di Meta gitu kan. Tapi apakah nanti AI juga akan mempelajari keyword-keyword yang ada di konten itu? betul. Apakah itu pun? Oh, oke. Iya, jadi eh, dari warna, dari font, dari terutama apalagi ya, dari tulisannya gitu, itu bakal dipelajarin sama sama Meta gitu. Makanya eh, apa namanya, saya tuh kalau teman-teman saya agak cukup brutal, bahkan kalau ngiklan itu dia nyediain 3 sampai 6 ads konten gitu. 3 sampai 6 sorry, bukan ads, ya kreatifnya kayak gitu deh. Walaupun mungkin bedanya beda headline doang atau beda apa namanya hero image gitu ya. Ini terkait soal hero image dan lain sebagainya. Ntar kita kasih besok ya hari Minggu. Eh, dan lain sebagainya itu tuh walaupun bedanya atau beda warna misalnya gitu. Bedanya mungkin tipis-tipis dikit-dikit tapi diusahakan bikin beberapa jenis apa namanya konten supaya supaya ya jadi cara belajarnya Meta juga, cara belajarnya si AI-nya juga gitu. Hmm, Kasih Itu banyak deh. Mas. Ah, Iya. di level agak cukup ekstrim gitu ya. Bahkan saya nggak tahu nih, maksudnya saya nggak tahu hasilnya ya. Tapi apa namanya, saya pernah dikasih tahu bahkan ada yang pakai eh, bikin konten pakai bahasa Jawa, bikin konten pakai bahasa Sunda. Spesifik itu jadi ngiklanin daerah Jawa Barat doang, daerah Jawa Tengah, Jawa Timur doang, gitu-gitu. Tapi saya nggak tahu hasilnya tuh works apa enggak, gitu sih. Mudah-mudahan kebayang ya, Kak Zahra ya. Iya, Mas. Alhamdulillah kejawab. Makasih banyak. Ada pencerahan Siap, banyak.
Kasih Mas. Sama-sama. Teman-teman yang lain gimana? Oke, sip. Mungkin di sisa waktunya saya serahkan kembali ke apa Mbak Ardin. Eh, Kali aja kalau misalnya ada yang mau disampaikan dulu. Sudah Mas, ini udah pemanasannya udah lumayan ya terkait opening tentang ads-nya, dan nanti kalau PR-nya apa nih Mas dari Mas Irfan sebelum lanjut ke Meta Ads kedua? Jadi harapannya nanti di pertemuan kedua teman-teman tuh udah ngejalanin yang ada di sini, udah paham seenggaknya bikin meta bisnis ya Mas. Betul. Nah, betul. Kalau misalnya mana yang mesti apa yang mesti dikerjain duluan, pertama pastiin punya akun Facebook personal yang aktif. Nih yang tadi tuh diiniin. Kalau misalnya udah punya apa namanya, bisa diakses dengan cara klik yang titik 9 di sebelah kanan atas ini, terus masuk ke lah mana nih ini ya, Meta Business Suite. Atau mungkin sebelah kiri juga kadang-kadang ada bisa juga tuh Mas. Dia nih Yang beda-beda ini Simur. tampilan ininya. Nah, Ads Manager. Tadi ada tuh Mas di atas. Ads Manager. Iya tadi Ini ya. ada. Nah, kalau aku Oke. biasanya buka dari situ sih. Oke, kalau misalnya klik Ads Manager yang di sini, ya nanti akan masuk ke akun iklan si akunnya ini nih, ke Oh Ads iya Manager benar. itu, gitu. Nah, sini kan. Mm-mm. Nah, cuman ada cara lain sebetulnya buat masuk ke Ads Oh, Manager kalau misalnya kita udah punya akun personal kayak gini. Klik aja business.facebook.com/overview. Ya, nanti teman-teman bakal diarahin ke halamannya ini, halaman loginnya. Tapi kalau misalnya saya karena udah punya bakal diarahin buat masuk ke langsung ke sininya. Gitu sih. oke, jadi PR-nya masih lumayan nih ya Mas buat pemanasan bikin akun meta bisnis. Ya, Dan nanti kalau kita juga akan bikin grup, nanti ada Mas Irfan. Jadi kalau teman-teman mau tanya, bisa langsung tanya Mas Irfan nih kenapa misalnya ya. belum bisa gitu ya. Tapi harapannya semuanya nanti mudah ya bikin akun meta bisnis ini. Jadi kalau teman-teman batch sebelumnya ada grup, terus nanti Mas Irfan juga nggak jawab fast respon, nggak apa-apa ya teman-teman. Jadi Mas Irfan akan jawab di waktu-waktu tertentu dan nanti bisa dapat feedbacknya langsung. Lah ini saya tiba-tiba udah di add tadi nih. Oh iya, mungkin Mbak Hani yang udah buat ya. Oh iya bener. Makasih loh Mbak Bahan Hani. ini. Oke, sampai ketemu di grup teman-teman. Pokoknya bikin Iya. aja dulu Meta Business Suite-nya. Terus kalau misalnya punya aset berupa apa namanya, Instagram akun atau halaman apa namanya, fanpage kayak gitu, masukin dulu aja dengan cara klik di sini nih. Ini udah dibikin, klik setting. Ya, saya pakai mesti masukin ini lagi. Bentar ya, bentar. Maaf ya, maaf. 965. Nah, terus nambah ini di sini. Page atau add account atau Instagram account di sini. Buat gampangnya, nanti saya akan record di mana namanya, akan record di screen recording tuh saya share ke grup aja deh. Itu Oke, mantap Mas. Jadi semua akun kita yang pakai FB Holding bisa ke integrate ya. betul terintegrasi gitu. Biar enak deh, apa namanya, sekalian latihan buat ngebiasain ini, Mbak Arin, ngebiasain buat ngehandle punyanya klien gitu loh. Kan ada aja yang apa namanya kasusnya tuh aneh-aneh yang ini kok nggak bisa diiklanin. Oh iya, soalnya ternyata masih nyangkut di Meta Business Ad, Meta Business Suite yang lain gitu. Masih nyangkut di Meta Business Suite yang
di advertiser sebelumnya. Waduh, yang kayak gitu tuh puyeng tuh. Iya, iya bener-bener. Dan ya udah deh, kita makanya bener kata Mas Irfan, kita pembiasaan. Dan ini nih teman-teman, jadi kan kita tinggal di pertemuan. Kenapa harapannya teman-teman pas pertemuan kedua udah bikin akun meta bisnisnya? Karena biar ngerjain tugasnya simultan gitu. Maksudnya simultan setelah materi kedua akan ngerjain PR-nya dari materi kedua. Jadi nanti dari materi ketiga untuk ngerjain ngerunning ads-nya, bikin kreatifnya, ngerunning ads itu sesuai dengan deadline-nya Mas Irfan nih gitu. Karena deadline Mas Irfan itu seminggu setelah sesi ketiga gitu. Nah, sesi ketiga kan tanggal 20 nih, tanggal 20 November. Berarti seminggu tanggal 27 terakhir nih kalau teman-teman mau booking one-on-one sama Mas Irfan. Begitu. Semoga bisa dipahami ya teman-teman. Makanya kenapa kita pelan-pelan step by step dulu. Yang pertama bikin meta bisnisnya dulu, profilnya. Semoga lancar pembuatannya gitu. Mbak Oh, Arin, boleh tanya nggak kalau misalnya ada yang apa namanya ngejalanin iklan buat kliennya, itu masuk syarat buat one on one nggak kalau kayak gitu? eh, kalau menurut aku nggak apa-apa sih Mas. Yang penting kan udah mulai semua prosesnya berarti udah dijalanin kan gitu. Udah bikin Hmm, meta bisnis profilnya, udah bikin kreatifnya, udah ngerunning gitu. Jadi ya, bisa. berat. Oke, terima kasih Mas Irfan untuk materi pada malam hari ini. Terima kasih juga teman-teman semua yang sudah hadir. Nanti bisa lanjut lagi di grup. Semoga bermanfaat dan bisa meresap ya. Nggak, nggak masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Gitu. Oke, terima kasih semuanya. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Sirvan. Sama-sama, Bu. Mbak Silakan Kak Hani, Ardi. Kak Ardin. Selamat Baik. Aku malam. izin live ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi